Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Apoteker Eva Sartika Dasopang di channel kita Yuk Kenal Obat. Nah, di channel kita sebelumnya kita sudah membahas mengenai diabetes. Ya, tipe-tipe diabetes apa saja dan apa itu diabetes. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel kita ini, ya, terus saksikan channel kita ya, karena akan ada video-video, akan ada updatean-updatean selanjutnya. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas mengenai komplikasi diabetes, manajemen diabetes, dan penyakit penyerta atau yang disebut dengan komorbid. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kadar gula darah normalnya untuk orang yang tidak dikatakan diabetes. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dulu mengenai kadar gula darah yang dikatakan diabetes. Jadi ada pengujian, ada beberapa pengujian yang digunakan untuk menentukan seseorang itu menderita diabetes. Yang pertama adalah kadar gula darah puasa. Nah, yang dikatakan puasa apabila dia berpuasa minimal 8 jam dengan kadar gula darah yang dikatakan diabetes itu lebih besar atau sama dengan 126 mg per desiliter. Kadar gula darah 2 jam setelah makan itu lebih besar atau sama dengan 200 mg per desiliter. Kemudian kadar gula darah sewaktu ini maksudnya adalah kapan saja kita bisa melakukan pemeriksaan menggunakan alat, itu kadar gula darah yang dikatakan diabetes apabila lebih besar atau sama dengan 200 mg per desiliter. Diabetes mellitus disebut juga dengan penyakit silent killer atau pembunuh diam-diam. Nah, karena dia silent killer berarti dia dapat menyebabkan beberapa penyakit lain mungkin yang muncul atau yang menyertai daripada penyakit diabetes ini. Salah satunya adalah gangguan ginjal. Ya, gangguan ginjal atau disebut dengan nefropatik diabetik. Ya, nefropatik diabetik itu adalah gangguan ginjal yang awalnya gangguan ginjal dulu lama-kelamaan akan menyebabkan terjadinya gagal ginjal sehingga seseorang itu bisa melakukan cuci darah. Yang kedua adalah gangguan pada pembuluh darah dan jantung. Nah, ini seringnya bisa menyebabkan terjadinya stroke pada pasien yang menderita diabetes tadi. Kemudian yang ketiga adalah neuropatik diabetik. Nah, neuropatik diabetik ini adalah kerusakan saraf. Biasanya pasien yang menderita neuropatik diabetik akan mengalami nyeri yang sangat, terutama di daerah bagian paha dan kaki. Selanjutnya lagi adalah bisa menyebabkan terjadinya retinopatik diabetik. Ini adalah kerusakan saraf pada mata yang dapat menyebabkan gangguan pada penglihatan. Selanjutnya lagi adalah luka yang sulit sembuh. Ya, luka yang sulit sembuh ini bisa lama-kelamaan akan menimbulkan gangren yang ditandai dengan luka yang hitam, ya, dan bau yang membusuk. Itu tadi mengenai komplikasi dan pengujian kadar gula darah. Nah, biasanya kita kalau di lapangan itu kan pasti akan ketemu dengan pasien-pasien dengan segala macam tipe, ya, terutama di apotek misalnya, ya. Atau misalnya kita sebagai apoteker itu akan memberikan edukasi atau saran mungkin kepada dokter mungkin untuk memberikan pengobatan yang tepat kepada pasien tersebut. Misalnya ada pasien yang datang kemudian itu dengan keluhan badannya itu atau berat badannya itu berlebih, ya, berat badannya berlebih. Nah, muncul pertanyaan, obat diabetes apa yang sesuai untuk pasien ini? Gitu. Nah, obat yang paling sesuai diberikan adalah golongan metformin atau golongan biguanida. Ya, golongan biguanida obatnya adalah metformin.
Nah, kenapa metformin itu menjadi obat lini pertama untuk pasien dengan berat badan berlebih? Karena metformin bisa menghambat penyerapan gula di usus dan mencegah pemecahan gula oleh hati. Kalau orang yang kurus menderita diabetes bagaimana? Nah, sebaiknya diberikan obat diabetes golongan sulfonylurea. Contohnya adalah glibenclamid, glimepirid, dan yang lainnya. Nah, bagaimana kalau misalnya pasien tersebut menderita diabetes dan gagal ginjal? Ada beberapa obat yang dapat diberikan untuk kondisi tersebut, tergantung daripada GFR-nya. GFR itu adalah glomerulus filtration rate, atau kemampuan ginjal untuk menyaring darah. Obat-obat yang dapat diberikan pada kondisi diabetes yang menderita gagal ginjal adalah golongan sulfonylurea. Di antaranya adalah gluquidon, glimepirid, tolbutamide. Selain itu, ada golongan thiazolidinedion, yaitu pioglitazone. Untuk penyakit diabetes disertai dengan gagal hati di mana kadar SGOT dan SGPT-nya itu cukup tinggi, ya, itu pengobatan yang boleh diberikan adalah glikazid, glibenclamid, gluquidon. Untuk pasien diabetes yang menderita gagal jantung, itu boleh diberikan golongan obat diabetes yang lain, kecuali atau yang dikontraindikasikan adalah golongan thiazolidinedion. Ada juga mungkin kasus ibu hamil yang menderita diabetes. Nah, untuk ibu hamil yang menderita diabetes ini harus pengobatannya itu khusus. Obat yang boleh diberikan adalah insulin dan golongan biguanida. Dan dikontraindikasikan untuk semua golongan lain kecuali yang sudah disebutkan tadi. Nah, kenapa dia insulin boleh diberikan? Karena insulin dan biguanida tadi itu merupakan obat yang paling aman diberikan untuk ibu yang sedang hamil. Nah, itu tadi mengenai penjelasan kita mengenai manajemen, ya, komplikasi, kemudian mengenai pengujian kadar gula darah. Nah, cukup jelas ya teman-teman. Nah, apabila ada pertanyaan atau masukan, dapat komen ya di channel kita ini atau DM langsung ke Instagram kita, Yuk Kenal Obat. Jangan lupa di follow ya Instagram kita. Nah, untuk teman-teman jangan lupa ya like, subscribe, komen, dan share video kita ini ya untuk memberikan banyak manfaat pada orang di luar sana. Jadi, tanya obat, tanya apoteker. Terima kasih.